Kendaraan udara tak berawak telah menjadi bagian dari arus utama peperangan di seluruh dunia selama beberapa dekade, baik dalam peran tempur maupun pengintaian, bahkan beberapa kekuatan militer yang kurang berkembang pun menggunakannya. Negara-negara maju kini menguji coba kapal induk khusus yang hanya untuk satu teknologi perang ini. Meski drone jadi mimpi buruk nyata, kapal induk drone masih bersifat eksperimental. Seperti remaja, mereka tidak tahu siapa diri mereka, tujuan, atau masa depan mereka. Akan tetapi, satu hal yang kita semua tahu tentang kapal induk drone adalah jumlah mereka terus meningkat dan mereka berada di ambang merevolusi peperangan laut untuk selamanya. Kapal induk drone bisa dibilang sudah ada. Meluncurkan drone dari dek kapal induk bukanlah ide baru. Pada Juli 2013, pesawat tempur tak berawak X-47B dari Northrop Grumman sukses mendarat di USS George H.W. Bush, menandai pendaratan otonom penuh pertama di kapal induk. VBAT buatan Shield AI dirancang khusus untuk pengiriman kargo tak berawak di laut. Pesawat ini sudah ratusan kali lepas landas dan mendarat di kapal induk. Dengan Amerika Serikat juga mengembangkan drone serangan satu arah bernama Lucas yang dirancang untuk lepas landas dari kapal. Semua drone ini menggunakan kapal induk tradisional atau dalam kasus Lucas, kapal tempur pesisir sebagai landasan peluncuran. Kapal-kapal ini hanya dipakai saat uji coba atau kasus khusus jika peluncuran drone tidak membebani kapal. Beberapa negara kini berkomitmen mengembangkan doktrin tempur berbasis drone, termasuk kapal induk khusus drone. Sudah menjadi jelas bahwa menggunakan kapal induk tradisional dalam hal ini tidak hanya akan sulit, tetapi juga merupakan pemanfaatan yang kurang optimal dari kemampuan angkatan laut kapal-kapal induk tersebut. Sebagian besar drone jauh lebih kecil daripada pesawat yang mampu beroperasi di kapal induk konvensional, dan menggunakan kapal induk sebagai kapal markas, mereka akan menjadi pemborosan sumber daya. Beberapa drone juga tidak bisa mendarat di kapal induk meski dek cukup besar karena tak punya kemampuan VTOL. Tantangan lain bagi perancang kapal induk drone dan insinyur adalah sulitnya pendaratan di dek kapal induk. Mendaratkan pesawat di kapal induk yang deknya bergoyang dan hanya sekitar 20% panjang landasan darat adalah salah satu prosedur paling menantang di dunia penerbangan. Namun dengan drone hal ini lebih menantang karena harus dilakukan otonom tanpa masukan operator di detik terakhir. Agar negara adidaya bisa membuat kapal induk drone tangguh, insinyur mengembangkan kapal induk khusus drone dan drone yang dirancang untuk lepas landas serta mendarat di laut secara bersamaan. Begitulah cara mereka melakukannya. TSG Anadolu milik Turki. Turki adalah salah satu pengembang drone militer terkemuka di dunia. Negara ini bahkan menguasai 65% pasar drone dunia dengan kuat. Baru-baru ini memperkenalkan kapal induk pertama TSG Anadolu ke dalam layanan. Yang tak diketahui saat mengembangkan Anadolu adalah kapal ini jadi pelopor simbiosis antara drone dan kapal induk, dan hal itu terjadi tanpa disengaja. Anadolu awalnya dirancang untuk menampung F-35 Lightning II dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal. Namun, karena faktor politik, AIS memblokir pembelian F-35 oleh Turki. Karena perlu pesawat untuk Anadolu, Turki mengembangkan dua drone agar bisa dioperasikan dari kapal induk. Keputusan ini diambil pada tahun 2020 saat Anadolu sudah diluncurkan. Artinya, insinyur harus memasang teknologi baru pada kapal baru agar bisa menjadi platform drone terapung, contoh improvisasi yang baik. Penambahan baru meliputi stasiun kontrol drone dengan terminal satelit untuk koneksi jarak jauh yang tidak diperlukan pada F-35 sebelumnya. Sistem peluncuran dan pendaratan perlu dirombak total karena kapal ini dirancang untuk kemampuan vertikal F-35. TB3 dan Kizil Elma dari Bayraktar yang akan digunakan dengan Anadolu tidak dapat lepas landas atau mendarat secara vertikal maupun di landasan pendek. Sistem roller dipasang untuk membantu peluncuran drone, sedangkan sistem kabel penahan dipasang untuk memperlambat drone saat mendarat. Haluk Bayraktar, CEO Baykar, produsen drone Bayraktar, menyatakan pendaratan adalah masalah utama pada drone, bukan saat lepas landas. Drone mengalami guncangan G lebih tinggi saat mendarat dibanding F-35, dan mengubah Anadolu menjadi kapal induk yang mampu membawa drone tidak hanya membutuhkan pekerjaan pada kapal itu sendiri, tetapi juga pada pengembangan drone baru yang khusus untuk kapal tersebut. Salah satu drone itu adalah Bayraktar TB3. Pada November 2024, drone itu lepas landas dan mendarat di Anadolu menjadi drone sayap tetap pertama seukuran itu di dunia, melakukan lepas landas dan pendaratan di kapal tanpa alat penahan, meski alat itu tersedia.
Satu pelajaran yang didapat dari pengembangan TB3 yang dirancang dengan tujuan untuk lepas landas dan mendarat di dek kapal induk adalah betapa pentingnya sayap yang dapat dilipat. TB2 yang ukurannya lebih kecil tidak bisa disimpan di atas Anadolu karena sayap tetapnya memakan banyak ruang. Namun TB3 yang ukurannya lebih besar justru lebih cocok karena kemampuannya untuk dilipat. Setelah uji coba sukses, insinyur Turki melanjutkan pengembangan drone kapal induk lain, Bayraktar Kizil Elma. Drone ini bukan hanya untuk kapal induk, tapi juga dirancang khusus untuk Anadolu agar bisa lepas landas, terbang, dan mendarat secara otonom di kapal. Dengan operator yang sebagian besar hanya menunjuk dan mengklik tanpa perlu mengatur secara detail. Red Apple, arti dari Kizil Elma, adalah salah satu drone tempur pertama di dunia dengan kemampuan di luar jangkauan visual serta drone tempur pertama yang bisa terbang formasi tanpa input operator sepenuhnya memakai kecerdasan buatan. Saat ini, Anadolu belum menampung drone ini. TB3 baru selesai uji prototipe dan akan mulai produksi, jadi masih butuh waktu hingga selesai. Banyak drone sudah mengisi hanggar Anadolu, sedangkan Kizil Elma masih tahap uji coba. Lalu, apa yang terjadi jika IS menyetujui penjualan F-35 ke Turki? Akankah negara mengubah keputusan dan menjadikan Anadolu kapal induk konvensional lagi hingga membuat insinyur bingung? Tidak ada yang tahu. Meski Turki mulai mengembangkan kapal induk drone, Anadolu belum sepenuhnya didedikasikan untuk itu. Kasus ini menunjukkan kapal induk apapun dapat menjadi kapal induk drone. Jika drone dibuat khusus untuk kapal tertentu, serta kapal tersebut juga diubah besar-besaran untuk menyesuaikan desain drone. Namun, yang kita lihat pada kapal-kapal lain adalah kapal-kapal yang dirancang untuk mengoperasikan berbagai jenis drone dan salah satu kapal tersebut adalah Dom João II milik Portugal. Kapal induk drone multifungsi ini diproyeksikan berlayar pada paruh kedua 2026 dan akan menjadi andalan Angkatan Laut Portugal, serta kapal induk drone pertama di Eropa untuk meluncurkan drone udara, permukaan, dan bawah air. Menarik membandingkan dengan Anadolu untuk melihat perbedaan kapal induk drone khusus dan kapal induk pesawat yang dijadikan kapal induk drone. Anadolu memiliki panjang lebih dari 2 kali lipat Joao, yaitu 232 meter atau 761 kaki dibandingkan dengan dek Joao yang hanya 107 meter atau 353 kaki. Tentu saja ini berarti kapal Portugal memiliki dek penerbangan yang jauh lebih pendek, hanya 94 meter, tapi kamu tidak selalu membutuhkan landasan pacu yang lebih panjang. Jika drone kapal dirancang lepas landas mendarat jarak pendek, landasan Joao akan dilengkapi katapel. Anadolu memiliki tanjakan ski, sedangkan Joao adalah kapal modular yang bisa berganti misi dengan mengganti sistem dan peralatan, menggabungkan kemampuan landing platform dock dan kapal induk untuk sistem tak berawak. Kapal 7.000 ton ini dapat meluncurkan drone terbesar milik negara itu. Ini termasuk Guavision Agasa OGS-42 drone pengintai yang dapat digunakan Joao dengan konfigurasi VTOL atau STOL. Berbeda dengan Turki, Portugal tidak berencana menggunakan drone yang mampu bertempur dengan kapal induk drone mereka setidaknya untuk saat ini. Namun, kita sedang membicarakan sebuah platform yang sangat mudah beradaptasi di sini. Bukan mustahil drone tempur akan dikerahkan dari kapal ini di masa depan. Sebaliknya, kapal ini lebih ditujukan untuk wahana tempur tak berawak. Portugal mengembangkan kapal penelitian hidrografi, kapal otonom bersenjata cepat, dan kapal patroli laut otonom. Semua kapal akan dikerahkan dan diangkut kembali oleh kapal induk drone. Portugal mengembangkan drone bawah air tanpa awak seperti seri Seacon untuk peperangan ranjau, pencarian, penyelamatan, serta misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Konfigurasi kapal ini menunjukkan kapal ini adalah kapal induk drone, bukan kapal tempur khusus. Lebih merupakan platform yang dapat dikonfigurasi ulang yang bisa digunakan untuk apapun yang dibutuhkan Angkatan Laut Portugal selama konflik. Kapal ini bisa digunakan untuk pengintaian dan peperangan, tetapi paling berguna untuk pengendalian laut dan intelijen, bukan untuk pertempuran aktif. Faktanya, inilah satu-satunya alasan kapal ini dibuat. Wilayah maritim Portugal mencakup sekitar 4 juta kilometer persegi, menjadikannya negara pesisir terbesar di Uni Eropa dengan zona ekonomi eksklusif yang 18 kali lebih besar dari daratan utamanya. Itu berarti ada sangat banyak wilayah yang harus diawasi. Kapal Rusia cukup aktif di sana dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Laut Portugal telah melacak 143 kapal di sepanjang pesisir negara itu dari 2022 hingga 2024. Pada tahun 2025 situasi sedikit memanas dengan 8 kapal memasuki perairan Portugal. Itu termasuk setidaknya 1 kapal selam berpeluru kendali jarak jauh dan setidaknya 1 kapal mata-mata Rusia yang bisa menghancurkan kabel bawah laut. Hal ini tentu saja memicu ketakutan bahwa insiden pemotongan kabel seperti yang terjadi antara Finlandia dan Estonia bisa terjadi di sisi berlawanan secara diagonal dari benua ini. Mengawasi kemungkinan pelanggaran di perairan Portugal akan menjadi tugas utama Joao.
Kapal ini bisa mengerahkan dan mengendalikan drone udara, permukaan, bawah air, memasang ranjau bawah laut, serta menembaki kapal musuh dengan drone permukaan. Namun, perlu dicatat drone tersebut seperti kapal patroli laut tanpa awak masih dikembangkan dan kemungkinan belum punya daya hancur besar. Kapal induk ini menyediakan ruang bagi 42 spesialis drone dan 48 kru utama serta bisa menampung hingga 300 orang saat darurat karena semua drone memerlukan operator. Dengan konfigurasi ini, Joao dapat menempuh 10.000 mil laut dan bertahan 45 hari, cocok untuk ekspedisi jangka panjang jauh dari tanah air. Mobilitas sangat penting karena kapal induk ini bisa digunakan untuk banyak layanan. Selain kendaraan jarak jauh atau otonom, kapal ini bisa dilengkapi fasilitas medis, lab science, ruang hiperbarik, dan area penyimpanan, sehingga sangat berguna untuk penelitian, bantuan bencana, dan misi pencarian serta penyelamatan. Misi SAR jadi alasan utama. Helikopter non-otonom yang dikendalikan pilot juga akan ditempatkan di kapal ini. Meskipun drone pengintai bisa sangat berharga, mata pusat operasi sangat penting selama pencarian dan penyelamatan. Helikopter penting untuk evakuasi, dan dek kapal ini menampung helikopter ringan hingga berat seperti Agusta Westland AU-101 Merlin untuk tujuan khusus ini. Secara keseluruhan, Portugal akan memperkenalkan kapal induk drone khusus pertama di Eropa ke dalam angkatan lautnya pada tahun ini. Meski kapal ini mungkin tak sekuat harapan banyak orang dalam pertempuran, namun tetap menjadi lompatan besar dalam pengembangan dua teknologi ini dan bisa sangat berharga untuk operasi non-tempur. Iris Shahid Bahman Bagheri dari Iran, negara lain yang juga membuat kemajuan besar di bidang kapal induk drone adalah Iran, dengan kapal induk drone Shahid Bagheri miliknya. Kapal ini sebenarnya adalah kapal kontainer yang telah diubah bernama Peririn. Namun, para pembuat kapal Iran menambahkan dek penerbangan miring. Dilengkapi ski jam dan sistem UAV, kapal ini menjadi kapal induk drone khusus pertama di negara itu. Kapal ini juga bisa disebut kapal hantu, mengingat kehebohan yang ditimbulkannya pada tahun 2024 ketika Twitter yakin bahwa kapal tersebut meluncurkan drone dalam serangan ke New Jersey. Dengan gaya klasik Amerika, rumor ini seolah dibenarkan ketika Jeff Van Drew, anggota Komite Yudisial DPR AS, juga mengatakan Iran mengoperasikan kapal induk drone di lepas pantai New Jersey. Hal ini mendorong Departemen Pertahanan untuk membantah klaim itu. Gambar-gambar yang dirilis hari itu menunjukkan kapal masih dekat pantai Iran dan masih uji coba laut. Begitulah media Amerika. Media Iran juga tak jauh lebih baik. Hal ini perlu dipertimbangkan saat membahas kapal ini. Segala sesuatu yang dikatakan harus benar-benar dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena tidak ada cara untuk memverifikasi apapun. Semua informasi tentang kapal ini atau teknologi Iran lain berasal dari intelijen sumber terbuka atau media Iran yang sengaja melebih-lebihkan banyak hal. Shahid Bagheri dirancang untuk menampung drone dan helikopter, dan dalam hal fleksibilitas drone, ini adalah kapal induk drone yang paling berkembang yang pernah kami lihat sejauh ini. Mengoperasikan helikopter Bell 206 Mi-171 selain drone Ababil 3N, KHR-313 dan Homa Vetol, serta Mohajer 6 atau drone Gaza. Ababal adalah desain kuno, sedangkan Ababal 3N hasil desain ulang untuk laut dengan rangka pesawat baru yang lebih tahan lama. Drone ini berbahan komposit, murah, dan berfungsi utama sebagai pengintai. KHR-313 punya desain lebih mengesankan. Drone siluman canggih ini dikenal sebagai KHR-313. Awalnya dirancang sebagai pesawat tempur berawak, lalu diubah jadi kendaraan udara tak berawak. Menurut banyak insinyur aeronautika, ini kemungkinan besar adalah drone yang buruk karena ukurannya terlalu kecil untuk pesawat tempur, dan tujuan utamanya juga tidak diketahui. Shahid Bagheri juga tampaknya akan menampilkan drone Homa Vetol. Ini agak berlebihan karena kemampuan Vetol tidak diperlukan untuk sebuah drone lepas landas dan mendarat di kapal ini, karena landasan kapal ini sepanjang 180 meter atau 590 kaki. Homer adalah drone pengintai yang bisa beroperasi di malam hari dan mendukung peperangan elektronik, namun masih diuji sehingga informasinya terbatas. Tidak ada dari drone-drone ini yang akan membuat musuh militer gemetar ketakutan, tetapi ada dua drone yang memang menimbulkan potensi masalah. Kapal induk drone Iran dengan landasan pacu panjang dapat meluncurkan Mohajer 6 dan drone super berat Gaza. Mohajer 6 adalah drone serbaguna yang bisa membawa 4 rudal atau bom berpemandu. Dengan jangkauan sekitar 500 km dan daya tahan selama 12 jam. Ini memang tidak terlalu mengesankan, tetapi secara teknis berarti Iran memiliki kemampuan untuk meluncurkan drone tempur dari salah satu kapalnya. Yang dikhawatirkan adalah potensi peluncuran drone Gaza, yaitu Shahed 149 drone tempur tanpa awak yang diproduksi sejak 2022. Hanya 3 unit yang resmi dibuat, namun kemungkinan besar lebih banyak sesuai keinginan Iran agar orang percaya demikian. Drone ini adalah drone jarak jauh tercanggih buatan Iran, mirip peran dan tampilannya dengan MQ-9 Reaper.
Drone ini diklaim memiliki jangkauan tempur hingga 1.600 mil atau 2.500 km dengan ketinggian operasional 11 km atau 35.000 kaki. Drone ini juga dapat berpatroli di atas sana selama 24 jam dan sangat dipersenjatai dengan baik, memiliki 13 titik gantung untuk bom. Selain untuk pertempuran, drone ini juga lengkap untuk pengintaian menurut standar Iran, dilengkapi kamera termal, sistem deteksi pesawat siluman, dan fitur lainnya. Media Iran jarang menyebut hal ini, meski banyak ahli menyorotinya. Sayap drone Gaza dan Mohajer 6 menyulitkan operasinya di kapal induk drone baru Iran. Pengambilan drone juga jadi tantangan, dan Iran belum membuktikan alat penangkapnya berfungsi. Meski begitu, sumber Iran mengklaim kapal ini mampu mengerahkan 60 UAV, semua helikopter, dan seluruh sistem pertahanan udara sekaligus. Media pemerintah menampilkan penggunaan kabel penangkap untuk membantu pendaratan. Hal ini akan menjadi solusi yang masuk akal untuk semua drone, terutama yang lebih berat. Selain drone dan helikopter, Shahid Bagheri dipersenjatai dengan satu meriam otomatis 30 mm untuk pertahanan titik, serta rudal anti kapal dan anti pesawat. Kapal ini juga dapat mengerahkan hingga 30 kapal kecil dan kapal serang cepat, termasuk kapal kecil yang dipersenjatai dengan rudal. Pejabat Iran membanggakan jangkauan 22.000 mil laut daya tahan setahun di laut dan rumah sakit di kapal. Lapangan sepak bola atau soccer bagi orang Amerika tampaknya justru jadi ciri khas kapal induk drone, bukan kemampuannya membawa drone. Namun, kemungkinan Shahid Bagheri hanya kapal induk drone di atas kertas. Kami sudah membahas ini di video khusus kapal induk ini. Tonton jika ingin penjelasan rinci. Shahid Bagheri belum membuktikan kemampuan meluncurkan dan mengambil kembali drone. Namun, kapal ini kemungkinan dapat melakukannya dengan drone kecil seperti Ababil 3N. Klaim peluncuran dan pengambilan kembali Mohajer 6 atau drone Gaza sulit dipercaya karena ukurannya sangat besar, terutama bentang sayapnya. Yang bisa menjadi ancaman bagi musuh-musuh Iran adalah penggunaan drone satu arah yang tidak dapat digunakan kembali, seperti Shahed 136 yang merupakan drone kamikaze yang sangat mematikan. Drone ini pasti bisa diluncurkan dari dek kapal. Karena Iran mampu memproduksi drone ini dalam jumlah besar, peluncuran segerombolan drone jadi lebih realistis. Namun, berapa banyak drone yang bisa dibawa oleh kapal induk ini dan berapa banyak yang bisa dikelola secara efektif dalam pertempuran, itu masih menjadi misteri. Dalam skala yang lebih luas, Iran kekurangan pertahanan anti udara dan kapal pengawal untuk melindungi Shahid Bagheri yang sangat membatasi potensinya untuk keterlibatan tempur yang efektif. Meskipun ada banyak pembesar-besaran yang terkait dengan Shahid Bagheri yang sebagian besar dilakukan oleh media pemerintah, para lawan tidak boleh meremehkan kemungkinan adanya senjata rahasia yang disembunyikan Iran. Iran adalah satu-satunya kekuatan militer dunia yang mengandalkan drone untuk sebagian besar kekuatan tempurnya. Negara itu kemungkinan memiliki atau sedang mengembangkan drone yang belum pernah kita bahas karena kita memang belum mengetahuinya. Drone tempur yang dapat diambil kembali bisa dipakai efektif di atas Shahid Bagheri. Kesimpulannya, kapal induk ini adalah misteri terbesar. Bisa saja itu hanyalah tumpukan logam yang sama sekali tidak berfungsi dan akan lebih sering berada dalam perawatan, atau bisa juga terbukti menjadi kapal induk yang berharga dan mampu memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia. Faktanya, kita tak akan tahu sebelum melihatnya beraksi. Demi kebaikan bersama, semoga kita tak perlu melihatnya, mengingat pembangunan militer Amerika saat itu. Saya rekam episode ini, saya pun tak yakin kemungkinan terjadinya, teman-teman. Kapal pendarat helikopter tipe 076 milik Tiongkok Sichuan menarik perhatian di dunia teknologi militer berkat kemampuannya membawa drone. Tonton video terbaru kami untuk penjelasan lebih lengkap. Intinya, Tiongkok merombak total konsep kapal serbu amfibi menjadi kapal induk drone dan helikopter. Semua ruang kosong diubah jadi hanggar dan bengkel drone. Tali lift dibuat dari serat karbon dan sistem peluncurannya magnetik, yang merupakan sistem peluncuran pesawat tercanggih saat ini. Pada saat yang sama, kapal ini memenuhi semua kriteria sebagai kapal serbu amfibi. Kapal ini dapat menampung lebih dari 1.000 marinir di dalamnya dan dapat mengerahkan kapal pendarat. Namun, drone lah yang benar-benar membuatnya menonjol. Salah satu drone tersebut adalah Guizhou WZD-7 Soaring Dragon, sebuah drone pengintai udara. Secara teori, drone ini dapat menyediakan data penargetan untuk rudal jelajah dan anti kapal. Soaring Dragon lebih besar dari kebanyakan UAV, tapi tetap dapat lepas landas dan mendarat di kapal serbu baru Tiongkok. Hal serupa juga berlaku untuk drone Hongdu JJ-11 Sharp Sword, drone pengintai dan serangan presisi. Drone ini bisa membawa muatan hingga 2.000 kg dan dapat diluncurkan dari dek Sichuan dengan sistem peluncuran magnetik inovatif.
Kedua drone ini dirancang untuk bekerja bersama helikopter di kapal dan kapal pendarat yang digunakan marinir selama operasi, terutama sebagai pengamat depan untuk peluncuran rudal dan secara umum meningkatkan kesadaran situasi. Sichuan adalah satu dari 3 kapal yang memakai katapel elektromagnetik, sehingga drone besar bisa lepas landas dari kapal. Ini sangat penting karena drone lebih rapuh dari helikopter dan pesawat berawak. Katapel elektromagnetik memberi tekanan lebih kecil daripada katapel uap pada drone. Namun setiap teknologi pasti ada kekurangannya, seperti politisi dan tech bro. Teknologi ini boros daya dan butuh tegangan stabil, jadi bermasalah jika mengoperasikan ribuan sistem sekaligus. Magnet tidak efektif di lingkungan basah karena kelembapan laut menurunkan kinerjanya. Yang terpenting, sistem elektromagnetik butuh banyak perawatan, dan menambatkan kapal saat pertempuran untuk perawatan adalah hal yang dihindari para komandan. Namun saat berfungsi, katapel elektromagnetik sangat efektif meluncurkan drone besar dan berat. Jika dibandingkan dengan Iran, terlihat jelas perbedaan antara benar-benar melakukannya dan sekadar mengklaim mampu, meski secara teori hampir mustahil. Pada titik ini muncul pola, tak ada kapal induk drone yang sepenuhnya khusus drone. Bahkan kapal Portugal yang paling banyak memakai drone di antara yang dibahas hari ini, memberikan ruang bagi kapal serang kecil dan helikopter yang penting untuk bantuan bencana dan misi pencarian dan penyelamatan, daripada menampung ratusan drone dan mengerahkan mereka dalam kawanan. Kapal induk drone adalah kapal yang dirancang atau dimodifikasi seperti di Iran untuk menampung dan mengoperasikan drone, meski bukan hanya untuk drone. Kapal terakhir yang akan kita bahas dalam kategori ini adalah kapal induk Inggris terbaru, yaitu kapal induk drone modifikasi milik Inggris. Angkatan Laut Kerajaan belum berencana membangun kapal baru untuk mengisi kekosongan drone di armadanya. Mereka pernah mempertimbangkan ide tersebut dan merancang kapal tempur UXV di era warship saat semuanya mirip Pyramid Head dari Silent Hill. Namun kapal itu tak pernah diproduksi. Namun yang sedang terjadi adalah modifikasi 2 kapal induk dari kelas Queen Elizabeth untuk mengubahnya menjadi kapal induk yang mampu mengoperasikan drone. Kedua kapal induk HMS Prince of Wales dan HMS Queen Elizabeth adalah mesin canggih yang, seperti disadari oleh kalangan pengambil keputusan, dapat ditingkatkan kemampuannya untuk mengoperasikan drone. Proyek Ark Royal memodifikasi 2 kapal induk dengan sistem penahan, arresting gear, dan peluncur bantu agar drone bisa lepas landas dan mendarat. Saat ini, 2 drone sudah berhasil diluncurkan dan diambil kembali, Kinetic Banshee Jet D80 Plus dan General Atomics Mojave. Sebenarnya, tujuan utama Angkatan Laut Kerajaan adalah Proyek Vixen. Proyek ini secara bersamaan mengembangkan drone-drone baru yang akan digunakan dengan kedua kapal induk tersebut dan menguji kemampuan peluncuran serta pengambilan kembali drone oleh kapal-kapal itu. F-35 dipakai di kapal kelas Queen Elizabeth karena konfigurasi STOVL-nya. Mereka satu-satunya pesawat tempur sayap tetap yang bisa lepas landas dari landasan sangat pendek dan mendarat tanpa alat penahan. Seseorang kemudian menghitung ulang dan menyadari perubahan pada sistem peluncuran dapat membuat kedua kapal induk kelas itu membawa muatan lebih besar. Jika mereka hanya melakukan perubahan pada drone karena drone relatif lebih ringan dibandingkan F-35, Project Vixen bertujuan untuk memasang katapel elektromagnetik yang sama seperti yang sekarang dimiliki Tiongkok di 2 kapal mereka di kedua kapal induk kelas Queen Elizabeth untuk memungkinkan peluncuran drone. Drone baru sedang dikembangkan sebagai sistem peringatan dini udara untuk kapal induk dan akan menggantikan helikopter Merlin HM2 Crow's Nest pada 2030. Meski belum banyak diketahui, kita tahu yang dikembangkan adalah pesawat tanpa awak bersayap tetap. Vixen seharusnya juga bisa digunakan untuk pengawasan, peperangan elektronik, serangan, dan pengisian bahan bakar di udara selain pengintaian. Drone lain juga dipertimbangkan untuk peran ini. Meski tanpa data konkret, Angkatan Laut Kerajaan memakai Boeing MQ-28 Ghostbat sebagai contoh ukuran drone ideal. Ghostbat adalah desain Australia untuk pertempuran dan pendamping di program mendukung pesawat tempur berawak. Ini adalah drone kedua setelah Bayraktar Kizilelma dari Turki yang berhasil menghancurkan target di luar jangkauan visual. Jika drone rahasia baru itu termasuk kelas tersebut, mereka akan sangat tangguh. Dari 2 drone lain yang diuji di kapal induk kelas Queen Elizabeth, yaitu Kinetic Banshee Jet D80 Plus dan General Atomics Mojave. Yang terakhir lebih menarik karena bisa berfungsi sebagai drone dukungan udara dekat. Mojave bisa dilengkapi rudal udara ke permukaan, minigun, atau beberapa bom meski tidak bersamaan. Berat lepas landas maksimum 7.000 pon atau hampir 3.200 kg dan bentang sayap 16 meter atau 52 kaki. Meluncurkan drone ini menantang, tapi berhasil diatasi kedua kapal induk. Dengan pemikiran itu, mungkin kita akan melihat berbagai drone di 2 kapal perusak kelas Queen Elizabeth dalam waktu dekat.
Drone serang, dukungan udara dekat, pengintaian dan pengawasan, serta drone pengawas bersenjata yang dikembangkan membentuk satuan tugas UAV tangguh, kapal induk yang mampu mengoperasikan drone, serta drone yang bisa beroperasi di kapal induk dan dampaknya bagi peperangan. Kita bisa mengatakan satu hal dengan pasti setelah meneliti contoh-contoh ini dengan cermat, pengembangan kapal induk yang mampu mengoperasikan drone dan drone yang mampu beroperasi di kapal induk sedang menjadi tren dan kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak negara mengikuti tren tersebut. Ada 3 pertanyaan yang perlu jawaban konkret. Apa perbedaan kapal induk yang bisa mengoperasikan drone dengan kapal induk konvensional? Bagaimana perbedaan drone yang beroperasi di kapal induk dengan yang dari darat? Bagaimana ini memengaruhi peperangan laut? Kapal induk yang bisa mengoperasikan drone butuh ruang lebih sedikit dibanding kapal induk konvensional. Sistem ini tidak berawak sehingga desainnya bisa lebih kecil dan mudah disimpan. Meski kurang relevan dengan pertanyaan utama, itulah alasannya. Angkatan Laut meluncurkan drone dari kapal-kapal dengan kelas yang lebih kecil. Mereka tidak membutuhkan landasan pacu yang sangat panjang karena bobotnya tidak seberat pesawat biasa. Kapal induk yang mengoperasikan drone perlu menyediakan lebih banyak ruang di atas kapal untuk operator drone. Meskipun tujuan akhirnya adalah agar semua drone dapat lepas landas, melakukan operasi, dan mendarat sepenuhnya secara otonom, seorang operator harus selalu siap untuk mengambil alih kendali drone kapan saja. Misi yang butuh presisi tinggi seperti serangan atau dukungan udara dekat kemungkinan besar tak akan dijalankan secara otonom. Pusat operasi perlu menyediakan ruang bagi operator drone, baik fisik maupun dalam struktur komando. Selain itu, peluncuran drone berbeda dari pesawat berawak. Beberapa butuh platform peluncuran, lainnya ketapel, tergantung jenis drone dan desain landasan pacu. Bagaimanapun juga, kapal induk yang biasanya menggunakan satu metode lepas landas pesawat harus melakukan modifikasi untuk mengakomodasi drone. Ambil kelas Queen Elizabeth sebagai contoh. Kapal induk harus beralih dari lepas landas pendek dan pendaratan vertikal ke ketapel elektromagnetik. Mereka akan meninggalkan F-35 dan mulai memakai banyak drone baru yang butuh katapel dan alat penahan untuk lepas landas atau mendarat. Membedakan drone konvensional dengan yang bisa beroperasi di kapal induk ternyata tidak mudah, karena kita sekarang sedang menyaksikan generasi pertama drone berteknologi tinggi yang dirancang khusus untuk kapal induk. Sebagian besar dari mereka saat ini masih dalam tahap pengujian. Sementara, sebagian besar drone saat ini yang diluncurkan dari kapal induk sebenarnya bukan drone khusus kapal induk. Salah satu tantangan yang berkaitan dengan poin terakhir dari pertanyaan sebelumnya adalah drone yang mampu beroperasi di kapal induk harus bisa lepas landas dan mendarat di landasan yang sangat pendek. Amerika Serikat tengah menguji berbagai drone, meluncurkannya dari beragam kapal untuk menentukan drone yang paling sesuai dengan kelas kapal tertentu. Desember 2025, drone kamikaze OAME bernama Lucas pertama kali diluncurkan dari dek USS Santa Barbara, kapal tempur littoral. Karena ukurannya, sistem propulsi, dan metode peluncuran yang mudah, Lucas secara teori dapat diluncurkan dari kapal lebih kecil. Artinya, kapal induk yang menanggung beban utama di sini dan harus menyesuaikan diri agar dapat membawa drone, bukan sebaliknya. Dan terakhir, bagaimana hal ini akan memengaruhi peperangan? Ya, ini mungkin akan membuat beberapa orang menjadi lebih mudah menekan tombol serangan. Karena drone dapat menggantikan pesawat berawak dalam situasi tertentu, beberapa komandan militer mungkin lebih mudah memerintahkan serangan. Jika drone dijatuhkan, tak ada korban jiwa. Kita mungkin juga akan melihat pasukan yang sebagian besar tak berawak. Pada tahun 2022, dalam simposium Asosiasi Tailhook, pejabat militer menyatakan Angkatan Laut AYA menargetkan minimal 60% sayap udara kapal induk tak berawak pada 2045. Ini bisa menciptakan kemitraan manusia drone seperti program Loyal Wingman, sementara kelompok kapal induk dapat berhadapan dari jarak lebih jauh. Karena kekhawatiran serangan drone jarak jauh, kecil kemungkinan drone akan menggantikan pesawat berawak sepenuhnya. Mengapa harus mempertaruhkan nyawa pilot jika misi bisa dilakukan pesawat otonom? Drone tidak akan sepenuhnya menggantikan helikopter atau unit pendarat di kapal serbu amfibi. Ketelitian pilot manusia dibutuhkan untuk operasi tertentu seperti pasukan darat untuk menguasai wilayah. Drone tidak akan menggantikan tentara manusia, tapi akan jadi hal biasa setiap hari. Bahkan dengan infanteri marinir, ketergantungan pada drone untuk pengintaian dan dukungan udara jarak dekat akan menjadi semakin umum. Berbicara tentang pengintaian, itu akan menjadi jauh lebih mudah daripada sekarang. Selain intelijen dan pengawasan, khususnya untuk negara seperti Turki yang seolah tak kehabisan drone, kita juga akan melihat konsep kapal induk masuk ke dunia penerbangan. Airbus sudah mengumumkan rencana mereka untuk mengembangkan pesawat induk bagi drone yang akan meluncurkan drone-drone kecil dari atas. Jika ide ini terwujud, ini akan jadi cara baru pengiriman drone. Namun, kemunculan pesawat induk drone bisa menambah kerugian dan korban jiwa. Drone murah untuk diproduksi, mudah dioperasikan, dan sama mudahnya untuk membunuh serta menghancurkan. Lebih murah bagi kapal induk untuk meluncurkan 2 lusin drone bunuh diri daripada sepasang F-35 untuk misi serangan. Dengan pemikiran itu, kita mungkin sedang memasuki era peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih telah menonton.